Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert padang gurun Jordania. Salam saudaraku, di konten saya yang terakhir ketika saya membahas Kainama yang pergi ke Goa Ashabul Kahfi ya, ada beberapa netizen yang satir di kolom komentar terhadap Kainama ya. Jadi supaya Kainama ini, mumpung dia lagi ada tour ya di Timur Tengah, entah itu di Efesus, di Turki, atau di Yordania, terus juga di Israel dan juga Palestina ya. Mumpung dia lagi ada di sana, jadi ada netizen yang satir gitu ya. Kenapa nggak ke kampus S3-nya yaitu Haifa Israel ya. Sekalian ketemu dengan alumni-alumni yang ada di sana gitu ya. Mumpung lagi bertepatan sedang tur ke Israel dan Palestina ya. Ya memang sih seharusnya sebagai alumni yang baik ya, minimal kunjungilah kampus di mana kita menimba ilmu. Tapi pertanyaannya, yang mau dikunjungi ini apa gitu loh. Sedangkan kampusnya aja kan kampus goib, yang cuma ada di dalam karangannya si Kainama. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu banyak berharap kalau Kainama akan mengunjungi kampusnya, karena itu semua hanyalah sebuah dongeng gitu ya. Karena ahli-ahli membuktikan keberadaan kampusnya, Kainama malah sibuk membuat narasi-narasi ataupun framing-framing yang bodoh tentang kekristenan ketika dia sedang tur di area Israel dan Palestina. Kita lihat videonya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Seperti yang video sebelumnya, saya sedang berada di desert padang gurun Jordania. Perjalanan aman menuju Petra. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita pernah dengar saudara kita Kristen Katolik yang menceritakan tentang pertemuan salah seorang orang suci mereka namanya Paulus dengan Yesus di perjalanan antara dari Yerusalem, kota suci, menuju Damaskus. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus itu disebutkan bahwa Paulus melihat Yesus turun dalam bentuk sinar. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dengan segala kerendahan hati aku ingin beritahukan, itu hal yang nonsens. Nonsens. Muslimin wal muslimah rahimahullah, ini padang gurun. Perjalanan ke Damaskus itu ya seperti ini. Seperti ini, dan belum ada bis, belum ada mobil, belum ada minum, belum ada. Alangkah tidak masuk akal Paulus bilang dia melihat cahaya itu. Dia dehidrasi. Paulus itu dehidrasi. Jatuh dia. Biasanya orang yang pingsan itu seperti melihat cahaya baru pingsan. Tidak ada yang bisa wajar dalam perjalanan di padang gurun. Come on, ini padang gurun. Ini padang gurun ini. Padang gurun. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika ada anak-anak kita, adik-adik kita, muslimin wal muslimah muda yang mendapat cerita tentang Paulus bertemu Yesus di padang gurun, bilang, Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus nanti datang lagi dalam bentuk daging. Seperti dia naik, beliau itu Isa itu diangkat naik dengan jasmaniahnya, maka beliau Nabi Isa alaihissalam akan turun dengan jasmaniahnya. Tidak ada pertemuan dengan roh Yesus. Panas ini. Panas.
Sampaikan kepada anak-anak muda kita. Banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci mereka, sehingga membuat kita tidak bisa menyatakan bahwa kitab suci mereka adalah firman Allah. Dari Desert Highway Jordania, untuk Anda semua muslimin wal muslimah rahimakumullah. Baik, yang pertama, Kainama menggiring opini bahwa kisah Paulus bertemu dengan Yesus secara pribadi di Damsyik itu hanya nonsens atau omong kosong gitu ya. Alasannya dia mengatakan bahwa itu nonsens karena di daerah Damsyik atau Damaskus tadi katanya ya, itu daerah adalah mayoritas padang gurun. Jadi menurut Kainama, ketika Paulus dikatakan melihat cahaya, itu akibat Paulus dehidrasi sehingga jatuh dan kemudian pingsan. Dan orang-orang yang pingsan, katanya si Kainama itu biasanya seperti melihat cahaya. Waduh, ini semua tentu merupakan framing bodoh dari seorang Kainama ya, karena peristiwa Paulus melihat cahaya dan mendengar suara Yesus Kristus. Kalau kita lihat konteksnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, mulai dari ayat pertama sampai ayat 18, Paulus menuju ke Damsyik itu dia bukan seorang diri tetapi bersama dengan rombongan, dengan teman-temannya. Dan karena ini merupakan misi Paulus untuk menangkap para pengikut Kristus, tentu saja mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya di dalam perjalanan, termasuk membawa bekal dan juga air. Karena ini merupakan perjalanan yang cukup jauh ya. Dan semua itu pastilah sudah diperhitungkan dengan baik oleh Paulus dan juga rombongannya agar air dan bekal mereka itu cukup untuk sampai ke kota Damsyik. Bahkan di ayat ketiga dijelaskan bahwa ketika Paulus sudah dekat kota Damsyik, disitulah ia terjatuh dan mendengar suara, yaitu Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Suara tersebut menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan ternyata bukan hanya Paulus saja yang mendengar suara itu, tetapi juga teman-teman rombongannya, mereka juga mendengar dan mereka terheran-heran karena suara itu. Lalu pada saat itu pula mata Paulus kemudian menjadi buta, dia tidak bisa melihat sehingga harus dituntun oleh teman-temannya. Pertanyaan saya buat Kainama, sejak kapan orang dehidrasi bisa menjadi buta ya? Bahkan di ayat 9 dikatakan bahwa Paulus buta sampai 3 hari lamanya. Bahkan bukan hanya buta, dikatakan juga ia tidak dapat makan dan minum. Ayat ini jelas sudah membantah semua tuduhan Kainama ya, karena kalau Paulus memang dehidrasi seperti yang dituduhkan oleh Ustadz Kainama ini, harusnya Paulus begitu masuk kota, pastilah ia akan langsung mencari air dan makanan supaya dehidrasinya hilang. Tetapi di sini kita melihat Paulus justru tidak bisa, ya, dia tidak bisa makan dan minum, dan dia bisa bertahan dengan waktu selama 3 hari tidak makan, tidak minum. Jadi ini tentu bukan gejala orang dehidrasi. Harusnya justru dia akan mencari air dan mencari makanan kalau memang dia mengalami dehidrasi. Jadi Paulus pada waktu itu dia tidak dapat makan dan juga tidak bisa minum, teman-teman. Ini semua kalau bukan karena seizin Tuhan Yesus, mustahil ini bisa terjadi. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja peristiwanya, ya. Suara yang mengaku sebagai Tuhan Yesus Kristus itu pun memberikan pesan kepada Paulus agar Paulus pergi ke dalam kota dan di sana nanti dia akan diberitahukan apa yang harus ia lakukan. Sampai akhirnya Paulus bertemu dengan murid Yesus yang bernama Ananias, dan ketika Paulus didoakan oleh Ananias, seketika itu juga matanya dapat melihat kembali. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa segala tuduhan Kainama bahwa Paulus berhalusinasi karena mengalami dehidrasi itu sudah gagal total. Oh my goodness.
Lalu yang kedua, Kainama juga mengatakan bahwa banyak hal yang tidak logis di dalam penulisan kitab suci Kristen, sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa kitab suci Kristen adalah firman Tuhan. Dan dia merujuk kepada kisah Paulus yang bertemu dengan Yesus ini, dan dia mengatakan bahwa itu nonsen dan tidak masuk akal. Saya kadang-kadang heran ya dengan para polemikus Islam seperti Kainama ini ya. Kenapa di dalam berargumentasi mereka ini selalu menyampaikan kebodohan yang berulang-ulang? Mereka selalu mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu tidak masuk akal, tetapi mereka lupa bahwa ketika standar yang sama diajukan kepada ajaran mereka, jatuhnya malah lebih parah. Ada singa bersin keluar kucing, minum kencing onta berhasiat untuk kesehatan, Musa lagi mandi, pakaiannya dilarikan oleh batu. Ada daging kambing sudah dimasak, itu bisa bicara dan memperingatkan bahwa daging tersebut sudah diracun. Lalu ada bulan katanya dibelah menjadi dua. Bahkan ada juga orang mencium batu katanya bisa dihapus dosanya. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Kalau Kainama mengatakan bahwa cerita Paulus melihat cahaya dan mendengar suara Tuhan Yesus Kristus itu tidak masuk akal, lalu cerita-cerita ini itu apa? Itu lebih parah loh padahal. Jadi buat Kainama sebelum ente membuat statement-statement yang bodoh tentang kekristenan, minimal pastikan dulu lah. Jangan sampai statement Anda tersebut malah berbalik menampol ajaran Anda sendiri. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.